Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Duramadani dari kelas 10A. Di sini saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Demokrasi di Era Digital. Dalam materi ini terdapat asal kata demokrasi, sejarah demokrasi, ciri-ciri demokrasi, prinsip dari demokrasi, jenis dan macam-macam demokrasi, dan yang terakhir, dampak positif dan negatif dari demokrasi. Asal kata demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berartikan rakyat dan kratos berartikan kekuatan. Jadi kalau digabungkan menjadi kekuatan rakyat. Demokrasi dapat diartikan bermacam-macam menurut beberapa tokoh sejarah. Yang pertama dari Franklin D. Roosevelt mengatakan bahwa jangan sampai kita lupa bahwa pemerintah adalah diri kita sendiri dan bukanlah kekuatan asing. Atas kita penguasa utama dari demokrasi, kita bukanlah seorang presiden dan para senator dan anggota kongres dan pejabat pemerintah, tetapi para pemilih di negara ini. Menurut Benito Mussolini, demokrasi itu indah dalam teori, dalam prakteknya itu adalah suatu keliruan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah ketika orang yang miskin yang berkuasa dan bukan orang-orang berada. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah demokrasi? Konsep demokrasi pertama kali muncul sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi oleh seorang pembuat undang-undang dari kerajaan Yunani kuno yang bernama Cleisthenes. Suatu sistem pemerintahan bisa disebut sebagai demokrasi apabila memiliki ciri-ciri berikut. 1. Ciri konstitusional, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, maupun kekuatan rakyat yang ditegarkan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, ciri perwakilan, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ketiga, ciri pemilihan umum, yaitu merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang keempat, ciri kepartaian, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Yang kelima, ciri kekuasaan, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Yang terakhir, ciri tanggung jawab, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih. Jadi, pihak yang terpilih dan berkuasa tidak boleh melakukan seenaknya saja, melainkan harus bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mengutamakan kepentingan rakyat yang sudah tertuang dalam konstitusi. Apa prinsip dari demokrasi? Nah, jadi prinsip dari demokrasi itu seluruh bentuk sistem pemerintahan selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh sebagai patokan akan keberhasilan dari sistem tersebut. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan ada dalam sistem demokrasi. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dan yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Adanya pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jenis dan macam-macam demokrasi. Bentuk demokrasi. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi perwakilan. 3. Demokrasi parlementer. 4. Demokrasi presidensial. Dan kelima, demokrasi campuran. Bentuk lain demokrasi. Pertama, monarki konstitusional. Kedua, republik.
ketiga demokrasi liberal, keempat sosialis, kelima anarkis, keenam sortition atau urutan pengambilan keputusan dipilih secara acak, ketujuh konsesional, kedelapan supranasional, kesembilan demokrasi eksklusif, kesepuluh politik partisipatif, ke-11 demokrasi kosmopolitan atau demokrasi global, ke-12 demokrasi kreatif, dan terakhir demokrasi terpimpin. Dampak positif dan negatif demokrasi di era digital. Dampak positif demokrasi media sosial yang ditimbulkan berupa praktik demokrasi oleh setiap orang dapat realisasi dengan ruang ini. Artinya, setiap orang berhak berekspresi untuk mengungkapkan segala perasaan dan keluh kesah mengenai sesuatu yang ia rasakan tanpa berkendala ruang waktu. Dampak negatif demokrasi media sosial yang mengikutinya yaitu bermunculan pengiringan opini publik ke arah yang tidak benar yang berujung pada isu-isu sara dan berita bohong. Itu tadi materi tentang demokrasi di era digital dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.